Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kita dari kelompok 1 dengan saya Koris Kenawan Sadi dan ada teman saya. Saya Muhammad Ali Fikri. Saya Agung Swandaru Guntoro. Nama saya Jonathan Pardamaian Marbun. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang filsafat pengetahuan atau epistemologi. Adapun yang ingin dibahas, poin-poinnya yang pertama ada pengertian epistemologi, yang kedua arti pengetahuan, yang ketiga terjadinya pengetahuan, yang keempat jenis-jenis pengetahuan, dan asal-usul pengetahuan. Dan yang pertama untuk pengertian epistemologi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pengertian epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Terus, bidang keempat, bidang epistemologi, yang pertama itu analisis filsafat. Analisis filsafat, bentar. Mana ya? Analisis filsafat, berbagai masalah skeptisme, sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan, dan justifikasi atas keyakinan. Keempat, kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Arti pengetahuan adalah dalam KBBI, pengetahuan atau sains didefinisikan sebagai studi sistematis yang diperoleh melalui suatu observasi, penelitian, serta telah diuji coba yang mengarah pada sebuah penentuan dengan sifat dasar atau berupa prinsip sesuatu yang sedang dipelajari, diselidiki, dan sebagainya. Oke. Baik. Oke. Ya, selanjutnya pengertian pengetahuan menurut para ahli. Yang pertama ada Noto Atmojo tahun 2007. Pengetahuan yaitu hasil dari pemahaman setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap sebuah objek tertentu. Penginderaan tersebut terjadi melalui panca indera yang dimiliki oleh manusia, yaitu indera pendengaran, penglihatan, penciuman, bau, rasa, dan raba. Selanjutnya ada Batas, mohon maaf jika ada salah pengucapan, tahun 2005. Pengetahuan adalah informasi yang diberikan makna dan terintegrasi dengan konten pemahaman lain. Berikutnya Dixon tahun 2007, pengetahuan adalah tautan bermakna yang dibuat orang dalam benak mereka antara informasi dan penerapannya pada tindakan dalam pengaturan tertentu. Yang terakhir ada Smith and Webster tahun 2000, pengetahuan adalah akumulasi dari segala sesuatu yang diketahui dan digunakan organisasi dalam menjalankan urusannya. Dengan berbagai definisi yang telah disebutkan tadi, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa definisi pengetahuan adalah pemahaman yang dibangun oleh analisis informasi. Slide berikutnya adalah terjadinya pengetahuan. Nah, jawaban yang paling sederhana dari terjadinya pengetahuan ini adalah apakah berfilsafat a priori atau a posteriori, di mana a priori adalah pengetahuan yang terjadi tanpa adanya atau melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Sedangkan pengetahuan a posteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Next. Baik, selanjutnya menurut John Hotspur dalam bukunya An Introduction to Philosophical Analysis mengemukakan ada 6 hal. Yang pertama ada pengalaman indera atau sense experience. Orang sering merasa penginderaan merupakan alat yang paling vital dalam memperoleh pengetahuan.
Berikutnya ada nalar atau reason. Nalar adalah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih yang dimaksud untuk mendapat pengetahuan baru. Selanjutnya ada authority. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas bisa menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang mempunyai kewibawaan dalam pengetahuannya. Selanjutnya ada intuisi yang merupakan kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan yang berupa pengetahuan. Berikutnya ada wahyu yang merupakan berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Terakhir ada keyakinan atau faith adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Antara sumber pengetahuan yang berupa wahyu dan keyakinan ini akan sangat sulit dibedakan secara jelas karena keduanya menetapkan bahwa alat lain yang dipergunakan adalah kepercayaan. Ya. Lalu kita masuk ke jenis-jenis pengetahuan. Jadi jenis-jenis pengetahuan itu adalah ada pengetahuan implisit, pengetahuan eksplisit, pengetahuan empiris, pengetahuan taktik, dan pengetahuan rasionalisme. Untuk pengetahuan implisit, itu adalah pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengalaman seseorang dan mengandung banyak arti yang belum nyata, seperti opini dari rasa keingin tahuan kita untuk mengetahui sesuatu. Pokoknya yang berasal dari diri kita itu termasuknya pengetahuan implisit. Untuk pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang mudah diartikulasikan, ditulis, dan dibagikan. Nah, ini bisa aja kita dari berita, kita bisa beropini apa yang kita ingin kita ketahui. Untuk pengetahuan empiris adalah pengetahuan yang lebih memprioritaskan pengamatan dan pengalaman. Jadi nggak sekedar dari pengalaman aja, kita perlu pengamatan lagi untuk pengamatan empiris ini. Untuk pengetahuan taktik, ini kebalikannya dari pengetahuan eksplisit. Jadi pengetahuan taktik itu adalah pengetahuan yang susah diungkapkan, tetapi kita bisa menyebarkannya secara deskripsi, tapi pribadi kita susah untuk ngasih tahu orang. Untuk pengetahuan rasionalisme, pengetahuan yang kita peroleh dari akal pikiran kita. Kita bernalar, kita memikirkan sesuatu, pengetahuan itu dengan masuk akal. Lalu asal-usul pengetahuan, sumber pengetahuan pada titik tolak atau apa yang merupakan objek pengetahuan itu sendiri. Sumber itu dapat bersifat atau berasal dari dunia eksternal atau terkait dan berasal dari dunia internal atau kemampuan subjek. Maksudnya ini seperti yang tadi pengetahuan implisit dan eksplisit. Jadi pengetahuan dunia internal itu dari kita sendiri, bersumber dari kita sendiri. Kalau dari dunia eksternal itu bersumber dari luar diri kita sendiri. Terus sumber-sumber pengetahuan menurut Hospers, untuk perception atau persepsi adalah hasil tanggapan indrawi terhadap fenomena alam. Umumnya itu kayak dengan empiris tadi, melalui pengalaman. Untuk memori atau ingatan, pengetahuan itu baik secara teoris maupun praktis banyak sekali mengandalkan ingatan. Yaitu yang dari pengalaman tadi itu termasuk memori. Kita mengingat pengalaman kita untuk mengingat pengetahuan. Lalu reason atau akal, kita berpikir menalar secara rasional. Terus introspection atau introspeksi,
sebagai sumber pengetahuan di mana manusia mendapat pengetahuan ketika mencoba melihat ke dalam dirinya lagi. Lalu ada intuisi. Ini adalah kemampuan yang mengatasi rasio untuk menyebutkan serta memahami secara mendalam. Untuk authority atau otoritas, ini mengacu kepada individu atau kelompok untuk memiliki pengetahuan yang sahih dan memiliki legitimasi sebagai sumber pengetahuan. Untuk precognition atau prakoniksi, itu adalah kemampuan untuk mengetahui sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Lalu ada clairvoyance, mohon maaf kalau ada salah penyebutan, adalah kemampuan mempersepsi atau suatu peristiwa tanpa menggunakan indera. Lalu ada telepati, adalah kemampuan berkomunikasi tanpa menggunakan suara atau tanpa menggunakan bentuk simbolik lainnya. Terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah menjelaskan beberapa poin adanya pengertian epistemologi, arti pengetahuan, terjadinya pengetahuan, jenis-jenis pengetahuan, asal-usul pengetahuan. Jadi untuk kesimpulan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, yang pertama epistemologi secara etimologis diartikan sebagai teori pengetahuan benar dalam bahasa Indonesia disebut filsafat pengetahuan. Secara terminologi, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Yang kedua, objek epistemologi ini menurut Jujun S. Surya Suamantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Dan selanjutnya, apakah yang menjadi tujuan epistemologi tersebut? Jacques Martin mengatakan tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Demikian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.